Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, tetap semangat dalam pembelajaran online ya. Kali ini Bapak akan membahas sebuah tugas ya di LKS kalian dalam mata pelajaran sistem komputer yang minggu-minggu kemarin sempat Bapak berikan kepada kalian ya, namun belum Bapak berikan penjelasannya. Bagaimana sih kira-kira penjelasannya yang benar ya? Mohon maaf kemarin Bapak tidak sama sekali memberikan materi kepada kalian ya, karena Bapak kemarin ada rapat ya dengan guru-guru dan pihak yayasan ya mengenai gimana nanti sistem pembelajaran online kalian dan sistem pendaftaran online ya. Nah, Bapak mau kasih tahu informasi sedikit nih buat teman-teman kalian yang ingin daftar ke Yasmin ya. Bisa cek di Instagram ya, di Instagram Yasmin ya, Yasmin School .official masalah ya. Nah, nanti di sana itu ada link yang bisa terhubung ke Google Formulir untuk calon-calon peserta didik tahun ajaran baru ya. Oke, balik lagi ya ke pembahasan kita ya. Nah, kemarin pada saat pelajaran sistem komputer ya, Bapak sempat memberikan tugas ya, cara mengatasi komputer sering mengalami lag ataupun hang ini. Nah, sebelum ke topik, kali ini Bapak ditemani musik ya dari TikTok. TikTok ya, biar kalian nggak jenuh ya dengerin suara. Nah, oke, balik lagi ya ke pelajaran ya. Mengatasi komputer sering mengalami lag atau hang. Kira-kira apa itu yang kalian tahu tentang lag atau hang? Ya. Nah, barangkali kan kita sering menjumpai ya pada saat kita mengerjakan suatu tugas di komputer, tapi keadaan komputer kok menjadi lambat. Ya, menjadi lambat ataupun tidak merespons sama sekali ya, ataupun bahkan tiba-tiba layar itu mati. Nah ya, layar itu mati ataupun sebuah hardware yang kita gunakan tidak berfungsi ya. Misalkan nih kursornya ya, kursor itu mouse-nya ya, kita lihat tanda panahnya itu tidak berkedip kalau misalkan kita klik gitu ya. Oke, nah Bapak akan baca dulu ya soalnya dalam ini ya, studi kasusnya ya. Hang adalah keadaan komputer berhenti tanpa bisa digunakan dengan bahasa lain, yaitu hang, mengadat, ataupun mogok ya. Bisa dibilang hidup tapi tidak berfungsi si komputernya itu. Nah, kursor tidak berkedip nih. Pointer tidak bisa digeser, tombol caps lock saat ditekankan, lampu indikatornya tidak menyala. Ya kan, kalau misalkan kalian ingin mengetahui caps lock itu berfungsi atau tidak ya. Nah, di sebelah kanan itu kan ada lampu indikatornya ya. Nah, kadang-kadang nih kalian ketik kok tiba-tiba hurufnya besar semua. Nah, kalian ingin tahunya itu ada di lampu indikator sebelah kanan ya, di keyboard kalian. Nah, setelah itu tombol numlock ya, numlock tidak berfungsi atau tidak bereaksi ya. Terus secara tiba-tiba komputer Anda berasa di pause, tidak bergerak sama sekali ya. Film diputar macet ataupun musik yang Anda nyalakan suaranya tersekat-sekat, istilahnya seperti buffering. Komputer yang mengalami lag atau hang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya berikut ini ya. Komputer hang dikarenakan CPU kepanasan ya. CPU kepanasan. Terus komputer hang karena power supply kekurangan daya. Nah, ini nih kadang-kadang nih kekurangan daya, kira-kira pengaruh nggak sih dari pasokan listrik kita yang kita gunakan. Nah, mungkin kalau misalkan ya kalian bisa membedakan penggunaan laptop dengan komputer ya, PC ya. Kan kalau misalkan nih PC gaming aja ya, PC gaming luar biasa di sana. Nggak hanya PC gaming sih, PC biasa aja itu daya listriknya lumayan kuat, apalagi kalau PC gaming gitu kan. Biasanya kan lebih banyak pendinginnya ya. Nah, penggerak kipas pendingin itu biasanya membutuhkan pasokan listrik yang power supply amat
sangat harus terpenuhi dengan maksimal ya, tidak boleh berkurang. Nah, terus untuk apa kira-kira? Untuk mendinginkan CPU agar tidak kepanasan. Nah, ini nih saling berhubungan antara kurangnya pasokan listrik ya dengan keadaan kondisi si CPU panas ataupun dingin. Kalau misalkan sebuah alat telah terjadi overheat ya, kepanasan ya. Nah, itu biasanya komponen-komponen yang ada di dalamnya atau alat tersebut tidak akan berfungsi secara normal. Contoh aja deh, kita aja deh ya, kalau misalkan kita kepanasan nih ya, pasti apa? Kita ingin break ya kan, ingin melakukan pendinginan ya. Nah, itu yang mesti diperhatikan ketika misalkan CPU kepanasan ataupun overheat ya, itu harus dilakukan pendinginan. Nah, terus komputer yang hang itu karena hard disk bed sector. Nah, hard disk bed sector ini apa nih kira-kira nih ya? Hard disk bed sector ini kan hard disknya misalkan telah mengalami kerusakan, biasanya jarang di defrag ya, atau misalkan hard disknya ini ada virusnya. Nah, ini yang mesti kalian cek juga ya, apakah hard disk kalian dalam keadaan normal. Biasanya kalau misalkan kalian menggunakan antivirus ya, antivirus akan mendeteksi gitu, akan mendeteksi oh keadaannya seperti ini nih ternyata ya, normal ataupun tidak. Nah, terus komputer hang karena VGA card rusak. Ini hampir sama ya, sama kayak hard disk ya. Nah, kira-kira VGA itu apa sih fungsinya menurut kalian? Ya, coba VGA itu apa fungsinya? Nanti kalian coba komen ya di bawah postingan video ini, kira-kira apa sih itu fungsi dari VGA ya. Nah, kalau VGA rusak ini ya kan, nanti dia akan tidak berfungsi ya dalam sebuah view-nya ya, tampilan komputernya. Nah, terus kelima, komputer hang karena koneksi LAN. Nah, kira-kira berhubungan gak nih LAN sama komputer, hang komputer? Nah, kalau misalkan nih kita internetan pakai LAN ya, sama internetan gak pakai LAN, kadang-kadang kan suka lag juga ya. Nah, ini ya, koneksi LAN-nya kalian mesti perhatikan itu sudah terhubung dengan baik atau tidak gitu ya. Terus bagaimana dengan kondisi LAN-nya ya, kondisi LAN-nya apakah sudah rusak ya, atau kalau misalkan kondisi LAN-nya sudah terkikis ya bagian kabelnya. Nah, itu yang mesti kalian cari tahu ya. Nah, untuk pertanyaannya, kasus apakah yang diungkapkan dalam teks tersebut? Bagaimana komputer dinyatakan dalam keadaan hang ya? Nah, terus ketiga, penyebab dari komputer hang. Bagaimana solusi dalam mengatasi komputer hang? Ini Bapak akan bacakan ya hasil tugas dari teman kalian ya. Ini ada dari Deana. Nah, kira-kira apa sih kasus yang diungkapkan dalam teks tersebut? Nah, kasus yang diungkapkan dalam teks ini ya, studi kasus ini mengatasi komputer sering mengalami lag ataupun hang, itu biasanya dikarenakan satu, kondisi CPU ya, yang tadi sudah dijelaskan, CPU-nya kepanasan ya. Nah, kalau dari Diana ini, komputer hang dikarenakan CPU kepanasan, betul. Beberapa cara mengatasinya, nih Diana ada cara mengatasinya ya. Ini misalkan di jawaban nomor 3 ya, jawaban nomor 3 ya.
Komputer hang dikarenakan CPU kepanasan. Cara mengatasinya, buka ini apa, heatsink atau kipas prosesor ya, kipas prosesor. Secara hati-hati bersihkan kipas prosesor tersebut. Betul ya. Ini yang biasanya sering dilupakan ya oleh pemilik PC ya, atau pemilik laptop juga. Sebenarnya laptop itu mesti harus dibuka loh, ininya nih ya, ininya mesti harus dibuka seharusnya. Sering-sering untuk dibersihkan di kipasnya, karena kan kita kan kalau pakai laptop itu suka nggak memperhatikan ya kondisi meja bersih atau tidak, ya kan. Terus juga kita nggak memperhatikan bersih atau tidak, ataupun sudah lama atau tidak ya, berdebu. Biasanya juga ada semut yang masuk atau bagaimana. Nah itu juga menyebabkan kondisi kipas itu bisa berfungsi normal ataupun tidak gitu ya. Nah terus bersihkan sirip-sirip pendinginan ataupun kipas prosesor tersebut ya. Bersihkan, lalu bersihkan terminal pasde yang sudah kering yang menempel pada prosesor ataupun hard disk. Nah ini yang kabel-kabel menempel ya, kabel-kabel menempel yang bersifatnya elastis ya, seperti sertip ya. Nah itu kalian mesti bersihkan tuh dari debu-debu kotoran ya. Nah terus masukkan lagi prosesor hard disk serta fan ya. Perhatikan posisi kipas dan hard disk itu secara benar. Nah ini yang dijelaskan oleh Diana ini ketika kalian harus membongkar kipas ya, membongkar kipas pendingin prosesor. Nah itu jawaban nomor 3 ya. Nah kasus yang penjawaban nomor 1 itu untuk studi kasus komputer mengalami hang ya, bagaimana sih cara solusinya. Lalu yang nomor 2 nih, bagaimanakah komputer dinyatakan dalam keadaan hang? Nah sebelum yang Bapak udah ucapkan ya, komputer yang mengalami keadaan hang itu tidak merespons sama sekali, perintah yang kita arahkan kepada komputer ya. Misalkan pointer tidak berjalan dengan sesuai dengan petunjuk dari tangan kita ya, kita mau ke kanan dia biasa ke kiri. Nah itu kayak mama tuh biasanya tuh pakai lampu sen. Salah. Nah itu salah satu misalkan ciri-ciri tanda komputer hang ya gitu ya. Ya, tidak berfungsinya ataupun perintah-perintah yang sudah kita berikan kepada komputer. Nah ini bukannya kesalahan program ya, bukan kesalahan program. Kalau misalkan kita dalam komputer kita sebenarnya normal gitu, tapi kalian berpikir, wah saya kok habis pakai ini ngehang ya komputernya ya. Biasanya kan gini nih, ada yang pakai aplikasi software, itu perlu ekstra RAM, kinerja RAM yang sangat kuat. Terus ketika kalian close ya, itu si komputer nggak akan merespon. Nah itu sebenarnya bukan karena aplikasi kalian error gitu kan ya. Itu sebenarnya bukan karena aplikasi error, tetapi kondisinya komputer kalian itu tidak maksimal menjalankan penutupan sebuah program yang tadinya kan full ya kita kerjakan. Biasanya nih program editing video gitu ya, editing video biasanya suka butuh kinerja yang keras gitu kan ya. Si komputernya ketika close lambat. Nah itu ya, itu biasanya karena bukan kondisi sebuah softwarenya, tetapi hardwarenya ataupun si komputernya ya mengalami misalkan overheat karena suatu proses pengeditan video ya. Terus atau juga dengan keadaan RAM juga itu mempengaruhi misalkan RAM-nya apakah secara maksimal, apalagi kalau misalkan RAM-nya yang kurang ya, kurang dari 4 GB ataupun masih 2 GB seperti punya Bapak nih, masih kadang-kadang masih suka lag sedikit gitu. Nah terus
Lalu bagaimana solusi dalam mengatasi komputer hang? Ya, nah itu yang tadi, yang apa, membersihkan kipas ya, membersihkan kipas ya, salah satunya ya, membersihkan kipas. Itu bisa menekankan, nah ini nih dari Diana ya, kita bisa menekan tombol Ctrl Alt Del. Nah, ada yang udah tahu belum Ctrl Alt Del itu berfungsi untuk apa? Nah, Ctrl Alt Del ini kita untuk membuka Task Manager ya, kita untuk membuka Task Manager. Nih di sini Task Manager ini kita bakal tahu program apa sih sebenarnya yang sedang jalan di komputer kita ya, proses apa yang sedang jalan gitu ya. Nah, pada saat kita buka Task Manager, kita mengetahui ini kapasitas RAM yang digunakan berapa besar ya dalam sebuah software tersebut yang sudah kita jalankan ya. Nah, itu nanti ketika kalian buka Task Manager, kita bisa pilih software yang hang ya, ataupun ya seperti yang tadi Bapak bilang, ketika misalkan kalian membuka software editing video ataupun editing foto nih ya, pas lagi mau close tetap aja nggak ngerespon gitu kan ya, nggak balik-balik lagi ke desktop gitu, masih tampilan si software itu tapi ngeblank, atau misalkan ya nggak merespon sama sekali kursornya ya. Nah, ini kita bisa buka Task Manager Ctrl Alt Del. Nah, kita lihat nih di proses ya. Nah, di situ biasanya softwarenya itu ada indikatornya, penggunaan RAM-nya tinggi ya. Nah, ini nanti kita bisa end ya, atau tutup paksa ya, kalau misalkan kayak di apa Android gitu ya, di Android kita bisa tutup paksa gitu kan ya, berhentikan paksa. Nah, di sana di Task Manager itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, nanti akan meng-close secara hard ya, meng-close secara paksa ya program tersebut. Nah, nanti akan normal kembali desktop kita ya. Nah, ini karena program itu not responding ya, tombol end task biasanya yang kita klik ya. Namun komputer mengalami hang, macet total. Satu cara dilakukannya adalah mereset komputer. Nah, nih ya, kadang-kadang nih ya ada yang mematikan komputer lupa men-shutdown. Cara yang baik untuk men-shutdown dan merestart itu apa sih bedanya kira-kira? Men-shutdown, kita tidak mengklik menu shutdown ya. Nah, kalau misalkan di komputer ataupun laptop biasanya ada kalau yang saat-saat ini ya sudah dilengkapi dengan seperti tombol sleep ya, hibernate ya, misalkan cara mengaktifkannya gimana. Kalau misalkan yang hang ini kita mau mereset ya, biasanya kan tekan tombol yang kecil ya, nanti ya akan otomatis nyala lagi. Nah, bagaimana dengan kondisinya kalau misalkan komputer kalian dalam mengalami overheat, panas, lalu kita misalkan reset, itu benar atau tidak menurut kalian ya? Nah, menurut Bapak, kalau misalkan komputer kalian mengalami overheat ya, itu kalian jangan menekan tombol reset, lebih baik menekan tombol ini ya, power secara hard ya, itu dengan menekan tombol tersebut 5-10 detik ya, menekan tombol tersebut 5-10 detik, kita tekan, nah sampai si komputer itu langsung hibernate ya, ataupun sleep ya. Nah, ketika komputer itu sleep, kita biarkan saja si kondisi CPU-nya itu benar-benar dingin kembali ya. Kalau misalkan dalam CPU dalam keadaan panas ya, kalian menekan tombol restart, takutnya itu kan komputer kan tetap ya dalam keadaan kondisi panas ya. Nah, nanti setelah restart masih tetap dalam kondisi panas gitu, nggak ada pendinginan ya, karena kan jumlah kipasnya hanya, biasanya komputer normal itu kan hanya satu ya, ada kipasnya ya di dalamnya ya, jumlah kipasnya. Kalau misalkan ya kalian mau pasang kipas yang lebih gede
silakan untuk mendinginkan ya. Nah, tapi itu menurut Bapak sih lebih baik menekan tombol power secara lama ya, agar supaya komputer itu sleep. Nah, itu mungkin yang dijawab oleh Deana ya. Bagaimana sih komputer itu hang, mengatasinya seperti apa ya. Dan menurut Bapak itu sudah benar ya. Dan itu penjelasan dari Bapak, tambahan-tambahan dari Bapak. Dan jangan lupa, tadi Bapak ada pertanyaan ya tentang VGA card. Ya, apa sih itu fungsinya VGA card? Ya, dan kalau hang itu VGA card akan mengalami kendala seperti apa? Ya, silakan kalian komen ya, komen di kolom komentar ya, kolom komentar YouTube ini ya. Dan Bapak harapkan kalian tetap semangat ya. Oh ya, Bapak mau kasih tahu lagi nih, sebentar lagi kayaknya kalian akan menghadapi ujian akhir semester ya. Jadi tetap rajin-rajin ya. Dan bagaimana dengan rapot kalian? Semoga bagus-bagus ya. Dan Bapak dengar katanya Agus lagi nih ranking 1 nih. Ayo dong yang lain biar dapat hadiah. Kemarin kan Agus udah dapat reward dari Bapak nih, dapat sebuah prestis. Bapak harapkan nanti akhir semester ada selain Agus ya. Ya, silakan ya. Ini Bapak penasaran sama yang perempuan nih. Ayo kira-kira bisa nggak nih nyaingin Agus nih jadi ranking 1. Mungkin itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu untuk kalian.